Selamat sore Bapak Usman dan teman-teman. Jadi kami di sini akan mendiskusikan mengenai toleransi kehidupan agama di Wonosobo, tepatnya di Binangun. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Indah Arisandi. Saya Ervin Dwi Agustin. Saya Nirodia. Saya Rinan Setiawati. Saya Kareri Helena Suposepa. Jadi salah satu pekerjaan rumah bangsa ini adalah bagaimana kita bisa menghormati keyakinan beragama orang lain. Dan hal itu telah terjadi di Wonosobo, di mana dari masyarakat mereka itu yang dikatakan sebagai minoritas itu dapat berdampingan tanpa menyebabkan konflik dengan masyarakat lainnya. Dan dalam video tersebut, menurut Bapak Sarno, bagi penghayat kepercayaan itu, percaya bahwa bumi itu ada yang bau rekso atau menjaga, dan mengkoni atau menghuni. Sehingga pada waktu mereka ada di lahan atau di ladang, merupakan syukur mereka kepada Tuhan bahwa Kiai dan Yang Asmoro Bumi yang ditugaskan untuk merawat semua tanaman yang ada pada lahan tersebut. Sehingga pada waktu makan dan minum di ladang mereka itu merupakan suatu penghormatan juga. Dan bagi penghayat kepercayaan, apa yang dimakan dan diambil sedikit untuk disajikan Kiai dan Yang itu merupakan suatu penghormatan bagi mereka. Dan di Wonosobo, tepatnya di Binangun, bagi penghayat kepercayaan itu dan penganut agama itu tidak dibeda-bedakan. Jadi mereka dipandang sama rata pada masyarakat di sana. Ya, di Wonosobo, menurut narasumber itu sekarang berbeda dengan tahun 80-an. Di tahun 80-an itu, kelompok yang menganut kepercayaan yang berbeda dengan kelompok yang lain dianggap sebagai PKI. Sehingga setiap kegiatan kemasyarakatan di desa Binangun tidak pernah mengatasnamakan agama, yaitu diatasnamakan kepentingan masyarakat saja, tidak atas agama, karena agama merupakan suatu hal yang sangat sensitif di masyarakat pada zaman itu. Di Wonosobo, khususnya di Binangun juga terdapat dua paham kepercayaan yang dianut, yaitu orang yang menganut kepercayaan dan orang yang beragama. Untuk orang yang menganut paham kepercayaan, ibadah yang dilakukan adalah ritual yang dilakukan pada saat Isya atau sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, yaitu penganut kepercayaan kejawen yang masih ada hingga saat ini di Desa Binangun di Wonosobo, yang bertujuan untuk melanjutkan kebudayaan dan warisan leluhur. Setelah tahun 80-an, itu tokoh-tokoh Islam memberikan contoh kepada masyarakat agar hidup berdampingan dengan masyarakat yang berbeda keyakinan dan mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama sehingga kehidupan rukun, aman, damai, dan tentram dapat tercapai di tengah-tengah masyarakat Wonosobo saat ini. Di desa Wonosobo juga masyarakatnya menganut Syiah, di mana Syiah ini adalah salah satu ajaran agama atau sekte dalam agama Islam. Syiah di Wonosobo tersebut di bawah Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Mujaba. Dalam keyakinan Syiah dikatakan bahwa Rasul dalam agama Islam, yaitu Muhammad, menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya dan imam setelahnya, terutama pada acara Hari Raya Idul Gadir yang merupakan perayaan untuk memperingati penunjukan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk penganut Syiah di Wonosobo berjumlah sekitar 200 jiwa, anggotanya dari NU dan kebanyakan Muhammadiyah. Dan untuk anggota Syiah di Wonosobo ini lebih banyak di daerah perkotaan. Menurut Ketua Yayasan Al-Mujaba, gerakan dakwah ini yaitu mendahulukan akhlak,
karena akhlak itu di atas fikih. Maka untuk dakwah di sini lebih mengajarkan ke kepribadian akhlak. Selanjutnya, aliran Syiah itu tidak bisa diterima karena merupakan sekelompok aliran atau paham yang mengidolakan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Kesesatan dalam ajaran Syiah juga menjadi penyebab tidak bisa diterimanya ajaran tersebut. Contohnya, rukun iman dan rukun Islam Syiah berbeda dari Al-Quran dan hadis yang sahih karena menambahkan rukun keimanan Ali bin Abi Thalib sebagai rukun iman dalam Islam. Kemudian Ahmadiyah merupakan suatu sekte dalam agama Islam yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai nabi, Isa Al-Masih yang dijanjikan, dan sebagai mujadid. Ia mendirikan aliran Ahmadiyah yang fokus utamanya yaitu mengenai ide pembaruan pemikiran Islam. Jadi, Bapak Kholik Arif ini yang merupakan mantan Bupati Wonosobo itu sangat berperan aktif dalam kerukunan masyarakat di Wonosobo yang kepercayaannya itu berbeda-beda. Jadi menurut beliau itu suatu konflik, apalagi konflik di masyarakat, itu tidak perlu ditanggapi terlalu serius. Karena apa? Karena beliau itu melihat dari latar belakang negara Indonesia sendiri, di mana sifat dasar masyarakat Indonesia itu sangat terbuka dan bertoleran. Lalu dari penjelasan teman-teman sebelumnya tadi, banyak sekali perbedaan keyakinan di Wonosobo, di mana wilayah tersebut tadi dikatakan ada 6.000 jiwa anggota jemaah Ahmadiyah, sekitar 200 jiwa penganut Syiah, dan ada juga masyarakat yang menganut penghayat kepercayaan dan agama lain seperti Konghucu. Pada saat kepemimpinan Bapak Kholik Arif selaku Bupati Wonosobo, pada saat itu semua warga, baik warga Ahmadiyah dan lainnya, berhak hidup di Indonesia karena mereka juga membayar pajak. Maka konflik agama di masyarakat bisa diredam dan dikendalikan, sehingga Wonosobo kini yang menjadi masyarakat yang rukun. Selanjutnya, pelajaran yang bisa kita ambil dari video toleransi di Wonosobo. Dari desa Wonosobo kita bisa belajar banyak mengenai toleransi hidup beragama. Terdapat juga pelajaran yang penting di sini, yaitu toleransi akan terjadi ketika kita mengenal orang yang berbeda dengan kita, sehingga yang awalnya kita mempunyai pikiran negatif atau kecurigaan lainnya bisa terkikis, dan hal tersebut bisa menjadikan kita semua saling berpikir positif, berpikir terbuka, dan tentunya konflik di masyarakat pun bisa dihindari. Sekian diskusi dari kelompok kami, terima kasih.